Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen proyek pertemuan kelima ya. Ya, semoga semuanya diberi kesehatan ya sampai pertemuan berikutnya dan bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar dan sehat. Amin. Ya, materi hari ini manajemen proyek mengenai project integration management ya atau project integrasi. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek adalah manajemen integrasi proyek yang baik adalah proyek manager harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus terlalu banyak detail. Yang ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Nah, yang pertama itu berarti seorang manajer proyek ya. Jadi biasanya di dalam proyek itu kan ada berbagai macam bidang ilmu ya. Ada sistem analis yang dari komputer, terus ada yang ngurusi bagian keuangan dari jurusan akuntansi, terus yang mengurusi di lapangan mungkin dari jurusan teknik sipil misalkan kayak gitu. Nah, itu biarpun bawahannya dari jurusan atau bidang ilmu yang berbeda-beda, si manajer proyek harus bisa mengkoordinasikan ya atau mengatur semua bagian itu agar lancar sepanjang siklus hidup proyek ya. Maksudnya dari awal proyek dimulai sampai akhir proyek selesai. Biarpun bawahannya itu dari bidang yang berbeda-beda dan mengerjakan hal-hal yang berbeda. Tapi secara garis besar manajer proyek harus mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan oleh bawahannya itu. Ini seperti itu ya yang bagian pertama. Nah, terus yang kedua, biasanya banyak manajer proyek mengalami kesulitan melihat gambar besar. Nah, hanya fokus terlalu banyak detail. Ya, biasanya manajer proyek malah melihatnya hanya detailnya saja ya. Misalkan di bagian aplikasi kurang ini, kurang itu. Terus pada bagian proyek yang di luar kurang ini, kurang itu. Nah, seharusnya itu bukan pekerjaan manajer proyek ya. Misalkan ada kekurangan aplikasi, kurang tombol ini, kurang tombol itu. Nah, itu bukan tugasnya manajer proyek. Nah, jadi manajer proyek itu hanya melihat gambaran besarnya saja. Misalkan di dalam proyek itu ada yang mengerjakan bagian aplikasi, ada yang mengerjakan bagian keuangan, ada yang mengerjakan bagian lapangan. Nah, itu dia setiap seminggu sekali harus minta laporan dari bagian aplikasi sudah sampai mana. Terus dari bagian keuangan minta laporan laporan keuangannya seperti apa. Terus dari bagian lapangan dia setiap minggu sekali harus minta laporan dari bagian lapangan sudah sampai mana kerjaannya. Nah, itu hanya melihat gambaran besar saja, tidak usah melihat kekurangan-kekurangan yang ada detailnya, tidak usah. Terus manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak ya, berbeda. Nah, jadi integrasi proyek itu berarti mengintegrasikan bagian satu dengan bagian yang lain ya. Ya, misalkan dari bagian aplikasi itu berintegrasi dengan bagian keuangan ya. Misalkan bagian aplikasi membutuhkan membeli software ini, bagian aplikasi membutuhkan beli laptop ini. Nah, seperti itu ya. Terus mungkin dari bagian aplikasi juga berinteraksi dengan bagian lapangan ya. Misalkan komputer yang ada aplikasinya itu mau dipasang di luar misalkan kayak gitu. Nah, itu harus bekerjasama dengan bagian lapangan. Nah, intinya integrasi antar bagian di dalam proyek ya, bukan integrasi perangkat lunak ya. Intinya seperti itu ya. Contohnya sudah saya sebutkan tadi. Terus proses yang terjadi pada manajemen integrasi proyek adalah yang pertama, mengembangkan proyek charter bersama dengan stakeholder ya, bersama dengan para stakeholder menyediakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek charter. Ya, jadi untuk menciptakan atau membuat proyek charter kita harus bekerja sama dengan para stakeholder untuk menyediakan dokumen ya. Ya, untuk menyediakan proyek charter itu kita harus bekerjasama dengan stakeholder ya. Kalau tidak bekerja sama dengan stakeholder, dokumennya tidak akan terbentuk ya. Ya, karena ada hal-hal yang harus diminta informasinya kepada stakeholder. Intinya seperti itu. Terus yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder khususnya pengguna produk, jasa atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Nah, ini berarti dengan kerjasama dengan stakeholder kita menentukan ya
nanti pengguna produknya siapa, terus jasanya jasanya akan dipakai siapa aja, terus hasil proyeknya akan seperti apa. Nah itu ya, itu kita bekerja sama dengan stakeholder ya, agar hasil yang dihasilkan bagus ya, intinya seperti itu. Terus yang ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek. Itu berarti berorganisasi dengan segala upaya perencanaan untuk menyediakan dokumen yang konsisten dan koheren dalam rencana manajemen proyek. Nah ini yang ketiga itu masih ada hubungannya dengan project charter ya. Ya intinya menciptakan dokumen yang konsisten yang berhubungan dengan proyek. Ya itu. Ini masih ada lanjutannya. Yang keempat adalah mengatur dan mengelola eksekusi proyek, yaitu melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Ya intinya proyeknya harus dilaksanakan sesuai jadwal dan bagian yang akan melakukan ya. Itu jadi eksekusi proyek dilaksanakan dengan itu ya, diagram jadwal yang kita buat minggu kemarin. Nah itu jadi pada saat melakukan eksekusi proyek harus melihat jadwalnya, dimulai kapan dan selesai kapan. Nah intinya seperti itu, dan termasuk kegiatan yang ada di dalamnya. Terus yang berikutnya, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek ya, intinya memantau ya. Terus yang berikutnya, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, intinya mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses-proses organisasi. Ya biasanya dalam mengerjakan proyek itu kita ada itu ya, ada gangguan sini ya, gangguan sana, itu yang bisa mempengaruhi hasil proyek dan juga mempengaruhi aset-aset ya. Ya pada saat mengerjakan mungkin ada gangguan sini, gangguan situ, jadi mempengaruhi hasil proyek menjadi tidak bagus, dan aset-asetnya mungkin akan menjadi rusak atau gimana. Nah itu harus kita kendalikan, itu adalah tugas dari manajer proyek ya. Tapi intinya ini harus ada mengendalikan gangguan yang ada dan mengendalikan aset-asetnya agar aman. Nah intinya seperti itu ya. Yang berikutnya itu ya, dalam proses integrasi proyek adalah menutup proyek ya. Jadi jika proyek sudah selesai, maka harus mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal ya. Jadi jika ada salah satu bagian yang belum selesai, berarti proyek itu belum bisa ditutup. Tapi jika hari ini proyek harus selesai, harus ditutup, maka salah satu bagian yang itu yang belum selesai itu harus menyelesaikan pekerjaannya hari ini ya. Mau tidak mau harus menyelesaikan kerjaannya hari ini. Soalnya jika tertunda sampai besok, maka biasanya proyek itu bisa kena denda ya, kena denda yang dikenakan pada si yang mengerjakan proyek. Nah itu berarti manajer proyek ikut bertanggung jawab dengan denda yang terjadi itu. Nah itu. Nah ini contoh project integration management summary ya, hasil dari project integration. Ya ada initiating, ada planning, ada executing, ada monitoring dan controlling ya. Terus ada closing. Nah ini hanya langkah-langkah penjelasan dari penjelasan yang di atas ya. Intinya ada initiating ya, ada persiapan, ada planning ya, perencanaan, ada eksekusi, ada monitoring dan controlling. Terus ada closing ya, project yang ditutup. Project yang ditutup berarti projectnya finish. Ya ini gambaran semuanya. Nah ini projectnya dimulai dari kiri ke kanan, dari project start sampai project finish. Ya project charter ya sudah dijelaskan di atas tadi ya. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi ya. Setelah kita memilih proyek apa yang kita akan kerjakan, itu diketahui oleh seluruh organisasi ya. Itu seluruh organisasi itu maksudnya seluruh bagiannya, berhubungan, intinya seperti itu. Project charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek ya. Jadi di dalam project charter itu dijelaskan, dalam dokumennya itu dijelaskan keberadaan proyek itu di mana, terus sasaran dan pengelolaannya proyek seperti apa. Nah itu dijelaskan di dalam project charter. Nah
di dalam project charter itu berisi elemen-elemen unik ya. Nah, ini saya tampilkan. Yang pertama nama proyek resmi, yang kedua manajer proyek, yang ketiga tujuan proyek, yang keempat penjelasan asal usul proyek, yang kelima sponsor proyek, yang keenam itu hasil akhir deliverable dan dari fase proyek. Yang berikutnya strategi global dalam pelaksanaan proyek. Terus yang berikutnya perhitungan waktu kasar dan biaya kasar. Berikutnya sarana dan prasarana dan sumber daya yang digunakan ya. Terus staff dan vendor. Staff vendornya siapa saja, atau nama PT-nya ya, nama PT yang bersangkutan atau nama CV-nya yang bersangkutan. Nah, ini adalah isi-isi dari project charter ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini elemennya project charter ada 10 ya. Nah, di halaman berikutnya saya kasih contoh isian dari project charter di halaman berikutnya. Nah, di sini nama proyeknya adalah Sistem Informasi Rumah Sakit ya. Ya, misalkan Sistem Informasi Rumah Sakit Margono ya. Di sini ya. Jangan lupa disebutkan namanya ya. Nah, ini maaf lupa ya. Nah, misalkan ini harus disebutkan nama rumah sakitnya ya. Nah, ini berarti bawahnya harus geser semua. Nah, ini ya, saya ulangi lagi. Nama proyeknya adalah Sistem Informasi Rumah Sakit Margono. Manajernya adalah, yang mengelola manajer proyeknya adalah Espasari Mkom. Tujuannya adalah mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal usul adalah hasil konsorsium kementerian dan Pemda. Nah, ini berarti proyek ini terlaksana hasil rapat ya, hasil rapat Kementerian Kesehatan ya, kemungkinan ini Kementerian Kesehatan dan Pemda Banyumas. Nah, itu ya hasil rapatnya ya. Ya, soalnya ini dananya biasanya didapatkan dari pemerintah pusat ya untuk mengelola proyek ini. Makanya rapatnya itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Pusat dan Pemda Kabupaten Banyumas. Terus sponsornya adalah perusahaan obat cacing P3 Pharma. Ya, jadi ternyata ada sponsor yang terlibat ya, ada sponsor yang terlibat yaitu perusahaan obat cacing. Terus hasil akhirnya adalah fungsi pendaftaran ya masuk dalam aplikasi, rawat inap masuk dalam aplikasi, dan rawat jalan masuk dalam aplikasi. Terus strateginya adalah melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Ya, strateginya seperti itu. Ya, hasil akhir itu berarti adalah bagian apa saja yang akan dikerjakan ya. Hasil akhir adalah bagian apa saja yang akan dikerjakan. Di sini adalah bagian yang dikerjakan adalah fungsi pendaftaran, rawat inap, dan rawat jalan. Strateginya intinya pokoknya strateginya adalah dari aplikasi ini berarti itu ya bisa melancarkan kebutuhan pengobatan rakyat ya, biar tambah lancar lah, intinya kayak gitu. Terus elemen berikutnya adalah lama buat ya. Jadi project ini dibuat selama 4 bulan ya, dimulai dari 29 Maret sampai 30 Juli 2012. Kemudian elemen berikutnya biaya yang akan digunakan sebesar 198.257.250 rupiah. Nah, ini biaya yang akan digunakan di dalam proyek sebesar itu. Terus sumber dayanya yang digunakan adalah peralatan LAN atau peralatan jaringan komputer, kemudian 15 unit komputer dan 12 orang ya. Ini adalah yang terlibat ya, sumber daya yang terlibat ada 3 bagian. Staff vendornya itu yang mengerjakannya itu dari PT Sendi Pratama. Nah, ini adalah contoh penjelasan dari project charter ya. Nah, ini ada 10 bagian, ada 10 elemen, dimulai dari nama proyek sampai dengan staff vendor yang mengerjakan. Nah, ini ada kuis ya. Ya, jadi kuisnya ini silakan Anda membuat project charter seperti di atas. Dimulai dari nama proyek sampai dengan staff vendor ya. Jadi ada 10 elemen. File Word dikumpulkan hari ini lewat WA ya. Pada saat Anda membuka materi ini ya, misalkan materinya Anda buka besok, berarti Anda kerjakan besok, langsung dikumpulkan ke saya lewat WA.
judul proyek dan lainnya tidak boleh ya. Selesai. Nih. Ya, saya ulangi, judul proyek dan ini lainnya maksudnya isinya ya. Judul proyek dan isinya tidak boleh sama dengan temannya ya. Jadi kalau bisa judul proyeknya dikumpulkan dulu ke saya, habis itu baru ngerjakan ya, agar judulnya jangan sama ya. Nah itu ya, jangan menggunakan judul proyek yang sama dengan saya ya. Jadi judul proyek tidak boleh sama dengan temannya, juga judul proyek tidak boleh dengan saya tadi ya. Nah itu tidak boleh. Diusahakan jangan menggunakan judul rumah sakit lagi ya. Ya, jangan menggunakan judul proyek rumah sakit lagi ya. Lainnya aja ya. Untuk judul proyek silakan dikumpulkan ke saya dulu lewat WA ya. Habis itu Anda baru bisa mulai mengerjakannya agar judulnya tidak sama dengan temannya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ada materi lanjutannya ya. Ya, ini ada materi lanjutannya. Kegunaan project charter adalah mendefinisikan proyek secara jelas ya, itu pasti ya. Karena di dalam elemen-elemen tadi sudah dijelaskan secara rinci ya, siapa yang buat, apa yang dikerjakan. Nah itu ya, biaya proyek habis berapa, itu jelas sekali ya, jelas sekali dalam project charter. Terus mengenali atribut-atribut proyek ya, itu pasti, karena di dalam elemen project charter itu sudah dijelaskan secara rinci ya, siapa yang mengerjakan, terus apa yang dikerjakan. Nah itu ya. Terus di dalam project charter juga ada identifikasi otoritas proyek ya, otoritasnya siapa sih yang mengerjakan. Nah itu sudah dijelaskan di dalam project charter. Nah itu ya. Terus berikutnya di dalam project charter juga dijelaskan peran kerja orang-orang utama yang terlibat ya, sudah dijelaskan di dalam elemen-elemen project charter ya, itu pasti terlihat ya. Project charter juga sebagai pondasi yang menopang jalannya proyek ya. Ya, kalau tidak ada project charter mungkin proyek tidak akan berjalan ya. Kalau tidak ada project charter kemungkinan besar proyek tidak akan dimulai ya. Ya, karena sebagai pondasi awal untuk jalannya proyek ya. Ini kegunaannya ada 5 ya. Nah ini contoh dari project integration management yang lengkap ya, ada 7 bagian. Nah ini masih berhubungan dengan project charter ya. Ada perencanaan lingkup awal ya, yaitu adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Nah jadi dokumen ini hanya digunakan untuk mengembangkan dan mengafirmasi pemahaman umum dari luar lingkup proyek ya. Ya, lingkup awal ini untuk alat bantu penting untuk mencegah scope creep ya. Scope creep itu artinya masalah yang terjadi pada proyek ya. Ya. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan memandu eksekusi dan pengendalian proyek ya. Ya, rencana manajemen proyek biasanya di awal itu ya dibuat sebelum project charter ya, untuk membantu dan mengendalikan proyek. Atribut rencana proyek. Ya, atribut rencana proyek itu ya hanya atribut biasa aja ya. Ini adalah atribut di luar project charter. Proyek unik. Kalau proyeknya unik berarti rencana proyeknya juga harus unik ya. Nah, itu. Rencana itu harus dinamis dan fleksibel. Dinamis itu maksudnya misalkan kita membuat jadwal proyek itu harus dinamis ya. Misalkan untuk membuat aplikasi, misalkan proyeknya adalah pembuatan aplikasi LP Tegal ya, Lembaga Pemasarakatan Tegal. Misalkan untuk membuat aplikasi membutuhkan waktu 30 hari. Nah itu dalam diagram jadwal harus dilebihkan ya, jangan dipas 30 hari ya. Misalkan dibuat menjadi 35 hari ya, itu maksudnya dinamis seperti itu. Terus fleksibel ya, itu jadwalnya harus dibuat fleksibel mungkin ya, jangan mepet sekali. Nah ini seperti itu ya. Rencana itu bisa diperbarui ya jika ada perubahannya terjadi pada saat proyek berjalan ya.
Nah, ini elemen umum dalam rencana manajemen proyek, silahkan dibaca-baca saja ya, silahkan dibaca-baca saja ya. Ya, eksekusi proyek itu intinya pada saat proyek sudah mulai dikerjakan ya. Nah, itu intinya seperti itu. Ya, misalkan saja proyek itu dia mulai kapan dan selesai kapan. Nah, itu berkaitan dengan eksekusi proyek ya. Nah, itu. Ya, alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Ya, biasanya menggunakan metodologi manajemen proyek. Nah, biasanya manajer yang berpengalaman percaya bahwa paling efektif meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam manpro, tapi bagaimana melakukan. Nah, jadi intinya Anda akan mengerjakan proyek, kalau bisa, kalau proyeknya besar, kalau bisa memanggil atau menggunakan manajer proyek yang sudah berpengalaman ya, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Intinya seperti itu. Ya, sistem informasi manajemen proyek ya intinya yaitu ya digunakan pada saat proyek berlangsung. Nah, ini silakan dibaca-baca aja. Nah, pada saat proyek berlangsung, kita juga melakukan memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Ya, biasanya pada saat proyek berlangsung terjadi perubahan yang tak terhindarkan ya. Ya, jadi menyebabkan proyek harus dikembangkan dan ikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting adalah tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Ya, ini semua dilakukan pada saat proyek berjalan ya. Nah, intinya seperti itu. Misalkan harus pada saat proyek terjadi masalah ya, berarti harus dikembangkan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat proyek berlangsung. Jika ada masalah, maka harus melakukan sesuatu. Intinya seperti itu. Nah, kalau untuk tugas nanti coba Anda cari contoh. Ya, coba Anda cari contoh. Ya, coba Anda cari contoh itu ya. Metodologi. Ya, ini ya. Ya, metodologi manajemen proyek. Ya, silakan Anda mencari contoh metodologi manajemen proyek. Berikut penjelasannya ya. Berikut penjelasannya. Ya, dikirim ke email paling lambat Jumat ya. Jumat berarti tanggal 15. Ya, tugasnya hanya sederhana sekali. Anda cuma mencari contoh di Google ya, contoh metodologi manajemen proyek dan penjelasannya. Dikirim ke email paling lambat 15 April 2022. Ya. Ya, jangan lupa mengerjakan kuisnya dan tugasnya. Ya. Mungkin untuk kuliah manajemen proyek kelima ini sudah saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WA. Ya, semoga Anda sehat selalu ya. Amin. Ya, untuk kuliah sudah selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.